Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 2D. Di sini kelompok kami beranggotakan Laili Hasana, atau saya sendiri, Rindi Fatika Wulandari, Rizka Aprilia, dan Molly Olivia. Kami akan jelaskan tentang unit 2 mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Untuk topik yang akan kami bahas, di sini ada individu dan karakteristiknya, serta perbedaan individu. Yang pertama, ada individu dan karakteristiknya. Pengertian individu, manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupan di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang yang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu, menurut Webster dalam 743. Menurut Kamus Eccles dan Sadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Menurut Eccles dalam buku 1075 halaman 519. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Molly Olivia. B. Karakteristik individu. Next slide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, karakter merupakan sifat-sifat akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2010, karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang berhubungan dengan Tuhan, beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani, memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gagah, hemat,
jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, tangguh, tegas, tekun, tepat, janji atau amanah, dan terbuka. Yang berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat, janji atau amanah, terbuka. Yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat, janji atau amanah, dan terbuka. Yang berhubungan dengan alam sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan individu. Setiap orang yang berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri disebut dengan individu. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Perbedaan individual menurut Langer tahun 1980 di halaman 578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Selanjutnya, Gary 1967, buku Oxidine, tahun 1984, halaman 317, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. 1. Perbedaan fisik, meliputi jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada, suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Yang kedua, perbedaan sosial, meliputi status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, meliputi watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, meliputi tinggi, sedang, rendah atau sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Priska. Saat ini akan saya jelaskan selanjutnya yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Sangat cakap, cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, pandai, kurang pandai. 6. Perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi individu. Yang ketujuh, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang ke-8, perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Next. 9. Perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosiokultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan hidup maupun sosial, lingkungan fisik memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu sama lain. Yang ke-10, perbedaan dalam bakat.
Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapat rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal. Malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. 11. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang dan lingkungan, sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin, pengalaman mempengaruhi perkembangan, pemahaman, dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda. Next. Terima kasih.